Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Ibu Syara Kasyahra. Ibu Alia Yasinta. Kami berdua selaku guru materi sains yang mengenai tentang Gelombang bunyi dan cahaya. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini, kayaknya kita langsung aja ke materi sains yang mengenai tentang gelombang bunyi dan cahaya. Halo anak-anak, perkenalkan kembali, saya Syara Alfian Kasyahra selaku guru materi sains pada kali ini. Saat ini kita memasuki materi sains mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Pada sesi pertama kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu gelombang bunyi terlebih dahulu. Sebelumnya, dari anak-anak sendiri, ada yang tahu tidak apa itu gelombang bunyi? Jadi, gelombang bunyi adalah salah satu fenomena sains yang berupa getaran frekuensi yang berbeda-beda. Jadi, di gelombang bunyi ini, kita harus menggunakan indera pendengaran kita dengan baik. Itu mengapa anak-anak tunanetra harus mengasah kemampuan indera pendengaran guna mengetahui perbedaan getaran atau frekuensi suara. Karena ketika teman-teman tunanetra melakukan orientasi mobilitas selain menggunakan indera peraba, kalian juga harus menggunakan indera pendengaran. Kira-kira kenapa ya kita harus menggunakan indera pendengaran ketika berorientasi mobilitas? Nah, betul anak-anak, karena di setiap wilayah atau lokasi di mana tempat kita berada memiliki bunyi yang berbeda-beda. Contoh, ketika kita sedang di hutan atau sedang di pantai, di kedua wilayah atau tempat tersebut memiliki suara yang berbeda-beda. Ayo kita dengar baik-baik, apa perbedaan di antara kedua wilayah tersebut? Dapat kita dengar dengan seksama di mana di hutan kita dapat mendengar gesekan daun yang dihasilkan dari angin serta aliran sungai dan suara binatang yang ada di dalam hutan. Sedangkan di pantai, kita dapat mendengar desiran ombak serta suara angin yang cukup kencang. Selain itu, intonasi suara atau frekuensi getaran suara kita juga berbeda-beda kan? Contoh, ketika kita sedang mengalami kesedihan atau kegembiraan. Dari itu, intonasi suara kita juga salah satu bentuk ekspresi atau respon kita terhadap suatu hal. Contohnya, ketika kita memainkan kunci D dan kunci G. Di kedua kunci tersebut memiliki perbedaan suara, bukan? Untuk mengetahui perbedaan frekuensi atau getaran suara, salah satu media yang dapat kita gunakan adalah dengan cara menghafal tiap-tiap tangga nada yang ada di gitar. Karena di setiap tangga nada yang dihasilkan oleh gitar terdapat perbedaan suara. Selain itu, kita dapat mengetahui perbedaan gelombang bunyi dengan cara mengetahui di mana tempat kita berada ketika melakukan orientasi mobilitas. Teman-teman bisa mengingat seperti apa ya suara kita? Teman-teman bisa mengingat seperti apa ya suara ketika kita berada di dalam kelas atau suara ketika kita berada di samping jalan raya. Tentu dong di kedua wilayah tersebut memiliki gelombang atau frekuensi suara yang berbeda-beda, bukan? Nah anak-anak, dari penjelasan kita hari ini dan praktik yang kita lakukan, kalian menjadi tahu kan apa itu gelombang bunyi? Kenapa kita harus tahu gelombang bunyi dan bagaimana kita mengetahui gelombang bunyi? Ibu harap hasil dari pembelajaran mengenai gelombang bunyi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman tunanetra dan lainnya. Kita akhiri pertemuan materi sains kali ini mengenai gelombang bunyi dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan melanjutkan materi sains mengenai apa itu cahaya yang pasti nggak kalah seru dengan materi kita kali ini. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Wah, alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas materi sains mengenai cahaya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang tahu cahaya itu apa?
Nah, cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari kita, baik untuk menerangi ruangan ataupun sebagai sumber keberlangsungan hidup. Dalam buku rumus yang berjudul Pintar Fisika, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Meskipun kalian anak tunanetra tidak dapat melihat cahaya, kalian pasti dapat memahami bahwa cahaya adalah energi yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Apakah kalian tahu sumber cahaya dari mana? Nah, sekarang akan Ibu beritahu sumber cahaya itu berasal dari. Apakah sampai di sini anak-anak paham? Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan ragam sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat atau dihasilkan oleh cahaya. Yang keempat, cahaya dapat mengalami intervensi. Nah, apa sih intervensi? Intervensi adalah gabungan dari dua gelombang atau lebih. Lalu, cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasaan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Matahari, lampu, dan api. Cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya. Keenam, cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Nah, yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati celah sempit. Dan terakhir, yang kedelapan, cahaya dapat mengalami polarisasi. Nah, polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Nah, selanjutnya, sebelumnya anak-anak tahu tidak? Cahaya memiliki banyak manfaat loh. Contohnya, yang pertama yaitu fotosintesis. Tumbuhan bisa hidup menggunakan cahaya matahari loh untuk membuat makanan dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, cahaya dari sinar matahari juga dapat membantu tubuh manusia untuk membuat vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang kita. Yang ketiga, cahaya bermanfaat untuk memungkinkan kita melihat benda-benda di sekitar kita dengan mudah. Lalu yang keempat, cahaya juga dapat membantu mengatur pola tidur dan aktivitas harian kita. Yang kelima, cahaya matahari bisa menjadi energi dan diubah menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. Dan terakhir, yang keenam, sinar matahari juga bisa membunuh bakteri dan virus. Dengan demikian, cahaya memiliki peran yang sangat luas dan esensial dalam kehidupan sehari-hari serta kesejahteraan makhluk hidup di bumi. Sekian materi cahaya hari ini, semoga kalian dapat memahami dan menambah ilmu kalian. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru bukan? Nah, semoga materi yang kita dapat hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.